Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya dan kita mau belajar nih buat persiapan ulangan cahaya, cermin, dan lensa ya. Jadi kita akan cover teorinya dan juga kita akan cover hitungannya yang biasanya esensial ya atau harus dikuasai oleh kalian. Oke, teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Misalkan kita diminta tuliskan 5 sifat cahaya, maka sifat-sifatnya antara lain adalah cahaya itu merambat lurus. Contohnya, kalau kita lihat jalur cahaya di celah-celah pepohonan atau terbentuknya bayangan, kemudian bentuk bayangan dengan benda aslinya itu kan mirip ya, sama bukan mirip, cuma beda ukuran aja tergantung jarak ya. Jadi cahaya merambat menurut garis lurus atau lurus. Cahaya dapat dipantulkan, oleh karena itu kita bisa melihat muka kita di cermin itu adalah salah satu pemanfaatan bahwa cahaya memang bisa dipantulkan. Kemudian cahaya dapat menembus benda yang bening, makanya terjadi pembiasan. Makanya juga kita memakai kacamata untuk membantu kita untuk melihat ya. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ya. Dapat dibelokkan. Nah, ini penjelasan yang tadi lebih tepat ya. Menembus benda bening dan dapat dibelokkan tuh contohnya adalah kalau kita pakai kacamata. Ya, jadi yang rabun dekat dan rabun jauh bisa tertolong, bisa melihat dengan jelas. Cahaya dapat diuraikan dan bersifat dan bersifat polikromatik. Poli artinya banyak, krom itu artinya warna. Jadi sebenarnya cahaya dari yang kelihatannya putih itu sebenarnya bisa diuraikan menjadi banyak warna. Masih ingat warna pelangi dong ya? Magic Baby New itu ya, itu kan tergantung panjang gelombangnya. Jadi warnanya juga beda-beda. Oke, soal berikutnya, jelaskan isi hukum pemantulan cahaya. Oke, saya pakai gambar aja, di mana ini cermin. Ini adalah garis normal. Garis normal adalah garis yang membentuk sudut tegak lurus atau sudut 90 derajat terhadap cermin. Itu gunanya untuk menentukan besarnya sudut datang dan sudut pantul. I itu berarti sudut datang. Kemudian R itu sudut pantul. I itu ada yang bilang insiden, ada yang bilang incoming. R-nya itulah reflection. Oke, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang. Kemudian besarnya sudut datang diukur dari garis normal ya, sama dengan sudut pantulnya, gitu. Nah, ini ada soal berhubungan dengan prinsip tadi. Sebuah sinar datang membentuk sudut 35 derajat terhadap cermin ya. Berapa besar sudut pantulnya? Oke, jadi inilah soalnya. 35 derajat terhadap bidang cerminnya. Kemudian kita bisa langkah selanjutnya, kita bisa buat yang namanya garis normal atau garis yang tegak lurus terhadap bidang pemantulannya. Kemudian kita bikin sinar pantulnya yang sama persis, arahnya dan segalanya sama persis. Berarti sudutnya kita bisa cari. Di sini ada 55, dari mana? Ini kan 90 derajat. 90 kurangi 35 adalah 55. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal samain aja, yang sebelah sini juga sama 35 derajat. Sini juga 55 derajat. Cuma gini teman-teman, ini yang namanya sudut datang, ini yang namanya sudut pantul. Oke, gitu ya. Oke, sebuah lilin diletakkan di depan dua buah cermin datar yang berhadapan dan membentuk sudut 45 derajat. Berapa jumlah bayangan lilin yang terlihat? Ini bisa pakai rumus yang gampang. N sama dengan 360 derajat dibagi sudutnya dikurangi 1. Jadi pakai rumus langsung aja. Ya, 360 dibagi 45 itu dapatnya berapa? 8 ya. 8 kurangi 1, 7. Jadi kalau di depan dua cermin yang membentuk sudut, dikasih satu benda, bendanya terlihat jumlahnya, bayangan dari benda itu 7. Kayak gitu. Sebuah benda setinggi 2 cm diletakkan pada jarak 8 cm di depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 5 cm. Jadi kita udah masuk kepada cermin lengkung ya. Yang pertama yaitu cermin cekung. Yang paling sering ditanyakan tuh cermin cekung karena dia sifat bayangannya beda-beda. Kalau cermin cembung kan pasti maya tegak diperkecil, gitu ya, kurang rame. 2 cm, 8 cm adalah di depan cermin cekung. Gambarkan pembentukan bayangan. Oke, dibantu ya, kan ada soal yang menggambarkan kayak gini. Pertama kita hitung-hitungan dulu, dan kemudian bendanya ada di 8. Kenapa? Ini kan 5. Ini ke sini 10, 8 di sini lah ya kira-kira.
Nah, itu kita pakai cara sinar utama yang pertama, yaitu sinar istimewa pertama. Kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan ke titik fokusnya. Seperti itu. Dan kita akan pakai yang kedua, kalau sinar datang melalui fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan sinar inilah posisi daripada bayangannya. Dan kalau kita lihat bayangannya lebih tinggi dan lebih besar. Berarti ini sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Ya, kita lanjutkan ya. Sebuah benda setinggi 12 cm diletakkan pada jarak 30 cm di depan sebuah cermin cekung yang jari-jari gelenggungannya 20 cm. Kita disuruh nyari letak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan. Jadi ini adalah soal hitungan rombongan. Pertama-tama kita kumpulkan dulu yang diketahuinya ya. Tinggi benda HO 12 cm diletakkan pada jarak 30 cm di depan sebuah cermin cekung, tentu saja adalah SO. Kemudian jari-jarinya R. Nah, ini kita harus cari F-nya dulu, di mana F itu adalah setengahnya daripada jari-jari kelengkungannya. Berarti 20 cm dibagi 2, yaitu 10 cm. Jadi sini kita masukkan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, atau kita boleh ditulis kayak gini, 1/SI sama dengan 1/F kurangi 1/SO, sama saja. Masukin angkanya, 1/10 dikurangi 1/30, kita jadiin 30 aja bawahnya. Jadi 3/30 dikurangi 1/30. Jadi 1/SI sama dengan 2/30 ya. Berarti SI-nya dibalik aja, 30 dibagi 2. Karena SI-nya positif, sifat bayangannya adalah nyata dan juga terbalik. Gitu. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan untuk mencari M. M adalah nilai mutlak dari SI dibagi SO. Artinya nggak ada negatif lagi. Jadi misalkan saya temukan di sini negatif, saya masukkan di sini udah nggak negatif lagi, karena dia di mutlak itu artinya tidak mengenal negatifnya, hanya besarnya berapa. Ya. SI-nya 15, SO-nya tadi 30 setengah. Nah, setengah itu lebih kecil dari 1. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa ini diperkecil. Nah, kalau 1 itu sama besar, lebih dari 1 itu diperbesar. Jadi sifat bayangannya udah ketemu dulu ya. Nah, untuk tinggi bayangan paling gampang pakai rumus ini. Jadi tinggi bayangan adalah perbesaran dikalikan tinggi benda. Jadi setengah dikalikan tinggi benda tadi berapa? 12. Setengahnya dari 12, 6 cm. Oke, soal berikutnya jelaskan isi hukum pembiasan. Nah, ini saya pakai gambar aja langsung. Sebelumnya kita perlu mengenal beberapa istilah seperti indeks bias, itu kerapatan optik. Jadi kerapatan optik ini sebenarnya gimana suatu bahan bisa membelokkan cahaya gitu. Makin angkanya makin besar, dia mampu membelokkan cahaya lebih besar. Untuk yang tidak terjadi pembiasan atau tidak terjadi pembelokan itu N-nya 1, yaitu N udara atau indeks bias udara. Nah, ini saya tuliskan 2 aja, indeks bias udara 1, indeks bias air 1,33. Nah, ini akan menentukan arah beloknya cahaya. Nah, kita hukumnya intinya kayak gini. Kalau cahaya datang dari tempat yang lebih renggang kerapatan optiknya ke tempat yang lebih rapat kerapatan optiknya, nanti saya nggak akan ngomong kerapatan optik lagi ya, dari yang lebih renggang ke lebih rapat, maka patahan atau pembelokan daripada cahayanya itu akan mendekati garis normal. Tadi ingat kan, garis normal adalah garis yang kita buat pada bidang batas. Kalau cermin ya di cerminnya, kalau pembiasan nanti kita lihat lah ya. Nah, kalau dari cahayanya dari tempat yang lebih rapat ke tempat yang lebih renggang, ini akan menjauhi. Ini juga yang terjadi pada peristiwa khusus namanya pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna itu sebenarnya adalah pembiasan yang kemudian sudut biasnya makin lama makin gede menjadi pemantulan. Dan itu terjadi pada peristiwa fatamorgana, di mana lapisan aspal yang paling atas itu ya, itu yang kadang-kadang kita bisa melihat kayak ada cairan ya. Jadi kayak bisa buat bercermin gitu. Nah, itu sebenarnya kan pemantulan sempurna, di mana pembiasan dari medium yang lebih rapat ke medium yang makin renggang terjadinya pemantulan sempurna. Jadi pemantulan sempurna adalah pembiasan sebenarnya sih. Ya, syaratnya cahaya datang dari medium yang lebih rapat. Oke.
Kita lihat ini dulu ya, gambar yang sebelah kiri ini adalah sinar datang, kemudian ini garis normal 90 derajat ya. Ini kan harusnya ke sini. Nah, cuma karena udara itu indeks biasnya lebih kecil, kaca lebih besar, maka dia dibiaskan mendekati garis normal. Jadi patahannya patah ke arah garis normal ke sini. Berbeda halnya jika kita lihat yang sini ya. Ini kan kaca, kemudian dia keluar lagi ke udara gitu misalnya. Ini sinar datang yang kedua, jadi udah lupain aja yang ini lupain, ini sinar datang yang peristiwa kedua. Kita bikin garis normal, ini kan harusnya ke sini. Dia karena dari rapat, oh ini kaca, ini bukan air ya, ini kaca ya, tapi prinsipnya sama. Kalau kaca itu indeks biasanya 1,5 ya, ini gambarnya udara sama kaca, saya nulisnya udara sama air ya, nggak masalah. Air itu 1,33, kalau kaca itu 1,5, jadi nggak masalah. Peristiwanya kurang lebih hampir sama, cuman beda besarnya sudutnya. Untuk SMP sih sudutnya nggak perlu dipermasalahkan. Kalau di SMA itu perlu ya, N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Tapi kita nggak nyampe sana dulu. Nah, kita lanjut aja ke gambarnya dulu. Ini kan dari rapat ke renggang, maka dia dipatahkan ngejauhin garis normal. Jadi kurang lebih isi hukum pembiasan tuh kayak gitu. Lanjutkan, mengapa dasar kolam renang nampak lebih dangkal dari aslinya ya? Kolam renang, kenapa kolam renang? Karena kolam renang itu dasarnya biasanya kelihatan. Kalau kolam lele nggak kelihatan ya. Apalagi lele megalodon. Nah, untuk ini ceritanya ini dasar, ini airnya, ini udara ya. Oke. Jadi saya gambarinnya kayak gini. Sinar datang dari sini ya. Ya, kok tahu dari mana ya? Kalau kita bisa lihat dasarnya itu berarti ada pantulan cahaya yang dari dasar masuk ke mata kita. Karena ini dari rapat ke renggang, dia menjauhi garis normal ya. Tuh, patahnya jauh dari garis normal. Satu. Nah, kalau menjelaskannya cukup dua sinar ya. Cukup dua sinar. Kita bikin garis normal, kemudian dia patah juga menjauhi garis normal. Dan kemudian dari masing-masing pembiasan itu, sinar bias itu kita ambil garis ke belakang, putus-putus ya, putus-putus ya. Putus-putus itu bisa disebut sebagai sinar maya juga sih, karena perpanjangan gitu ya. Nah, ini loh yang kita lihat dasarnya. Jadi dasarnya itu lebih apa ya, lebih naik ke atas gitu. Waktu nyemplung ya, kalau dalam ya dalam gitu. Oke, sebuah benda setinggi 2 cm diletakkan pada jarak 3 cm di depan sebuah lensa cembung yang jarak fokusnya 5 cm, gambarkan membentukkan bayangan yang terjadi. Nah, kalau untuk lensa yang paling sering keluar itu adalah lensa cembung, karena gambarnya macam-macam dan ini lebih gampang dibanding cermin cekung ya. Pertama, bendanya setinggi 2 cm pada jarak 3 cm. Ini fokusnya 5, berarti dia di sini ya. Bendanya di sini, di ruang 1. Kita pakai sinar 1, yaitu sinar sejajar sumbu utama, dibiaskan ke fokus aktif. Nah, gitu. Kemudian sinar yang kedua, mending pakai yang sinar yang diteruskan dulu. Jadi sinar istimewa yang kalau lewat pusat cermin. Kalau lewat pusat lensa, dia tidak akan dibelokkan. Ya, dia langsung bablas. Iya. Kemudian kita bikin sinar perpanjangan di sini ya, perpanjangan sinar, berarti maya ya. Hups. Nah, sehingga bendanya ada di depan lensa. Nah, kalau dari perpanjangan udah kamu bisa tebak bahwa ini sifat bayangannya adalah maya ya, putus-putus. Kayak gimana sih maya sama nyata nanti dibahas ya. Oke. Sebuah benda setinggi 8 cm diletakkan pada jarak 15 cm di depan sebuah lensa cembung pada jarak fokusnya yang jarak fokusnya 20 cm. Tentukan letak, perbesaran, tinggi dan sifat bayangannya serta kekuatan lensa cembung. Kita terus dulu yang diketahuinya, berarti HO-nya 8, SO-nya 15, dan fokusnya 20. Nggak perlu dibagi dua ya, karena emang udah diketahui jarak fokusnya. Kita pakai rumus yang sama, 1/SI sama dengan 1/F kurangi 1/SO. 1/20 dikurangi 1/15, kita jadiin berapa? 60 aja ya. 60, berarti ini jadinya kali 3 kali 3, ini kali 4 kali 4. Ekspresinya minus 1/60, SI-nya dibalik aja, min 60. Nah, min 60 ini artinya dia bayangannya maya dan tegak, mirip dengan gambar yang barusan. Oke, terus M sama dengan SI bagi SO, tapi nilai mutlak, jadi minnya hilang. Minnya hilang 60 bagi posisi awalnya 15, 4 kali. Nah, ini berarti diperbesar. Nah, untuk tinggi bayangan sama kayak tadi aja. Tinggi bayangan sama dengan perbesaran kali tinggi benda, berarti 4 dikalikan 8 sama dengan 32 cm. Untuk kekuatan lensa
Rumusnya P sama dengan 100 bagi F kalau kita pengen F-nya dalam senti. Ya, kalau pengen F-nya dalam meter ya 1/F. 100 dibagi 20 cm berarti 5 dioptri. Kayak gitu. Nah, ini tadi ada yang sempat nanya. Siapa yang nanya? Ya, beberapa waktu yang silam para siswa nanya, apa perbedaan cermin dan lensa? Cermin itu memantulkan cahaya, kalau lensa itu membelokkan cahaya, ya. Kemudian cermin itu tidak tembus cahaya, kalau lensa ya tembus cahaya. Bayangan nyata pada cermin ada di depan cermin. Kalau bayangan nyata untuk lensa itu di belakang lensa. Hati-hati ya. Jadi kalau bukan semua yang di belakang, bayangan di belakang apa dulu? Kalau di belakang cermin itu berarti maya, kalau di belakang lensa malah nyata gitu loh. Bayangan maya cermin ada di belakang cermin, sedangkan bayangan maya lensa ada di depan lensa, kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja pembahasan mengenai persiapan ulangan untuk cahaya cermin dan lensa. Tentu saja nggak banyak semuanya tercover ya, karena kalau ulangan kan juga yang ditanyakan juga nggak terlalu banyak, beberapa hal aja dan waktunya juga terbatas. Oleh karena itu, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.